Assalamualaikum. Good morning. How are you, students? Still with me, your English teacher, Mem Umi Novayanti Purba. Dan hari ini kita akan membahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan tentang topik pronoun dan reference. Baik, kita mulai saja. Soal yang pertama, Ali and Ahmad are going to the nearest bookstore. Blank blank need to buy their practice book for English lesson. What is the suitable pronoun to fill in the blanks? Nah, blanks yang ada di soal tersebut berada dalam posisi subjek. Berarti itu harus diisi dengan subject pronoun. Nah, subject pronounnya, subject pronoun yang mana? Maka ada dua jenis reference yang kita gunakan di sini, anafora ataupun katafora. Nah, karena Ali dan Ahmad sudah disebutkan di bagian awal kalimat, maka ini termasuk reference anafora. Ali dan Ahmad bisa digantikan dengan they. So the answer is they. Number 2, in the bookstore they meet Zahra and her mother. She is also looking for the same book. What does she in the sentence refer to? Nah, she di kalimat yang kedua refers to female, perempuan, dan singular person, dan tunggal. Nah, jadi Zahra dengan her mother sama-sama perempuan dan sama-sama tunggal. Tetapi yang mencari buku yang sama dengan Ali dan Ahmad siapa? Bukan her mother kan? Melainkan Zahra. Jadi jawabannya adalah Zahra. Number 3, from the sentence in the bookstore, they meet Zahra and her mother. She is looking for the same book. She is the referent. What kind of reference is used in the sentence? Nah, tadi sudah saya jelaskan, ada dua jenis reference, ada anafora dan katafora. Kalau jawabannya itu ada di kalimat sebelumnya, maka jawabannya adalah anafora. Good. Soal berikutnya. My brother told me not to touch blank blank when he wasn't at home. Not to touch blank blank. Nah, ada dua kemungkinan untuk mengisi blank blank ini. Yang pertama adalah objek. Not to touch him. Dan yang kedua adalah possessive. Not to touch his things atau not to touch his. Nah, ada kata-kata petunjuk di setelah kalimat tersebut yaitu when he wasn't at home. Ketika dia tidak berada di rumah. Jadi kita tidak mungkin menyentuh dia, menyentuh my brother. Yang mungkin kita sentuh adalah barang-barangnya. Jadi jawabannya adalah possessive pronoun. Banyak yang salah di sini anak ya. Jadi hati-hati, tetap dilihat petunjuknya baik kalimat sebelumnya ataupun kalimat sesudahnya. Next, Reni and blank blank are going to visit a newborn baby this weekend. Reni and, ya di situ juga seharusnya ada subjek. Jadi Reni adalah subjek. And blank blanknya itu harus diisi dengan subjek. Dari 4 pilihan yang ada di situ, yang mana yang subjek? Ya, otomatis adalah I, jawabannya D. Nah, soal berikutnya, blank blank is the cheapest watch ever sold at the store. Ya, jadi ingat itu adalah subjek ya. Tapi karena ada petunjuk berikutnya, cheapest watch. Jadi ada kepemilikan di sini, watch ya. Nah, maka yang di depan itu harus diisi dengan posesif, bukan posesif adjektif. Kenapa? Kalau posesif adjektif harus ada bendanya. Misalnya, my watch is the cheapest watch ever sold at the store. Nah, di situ kan tidak ada kata bendanya. Berarti kita harus isi dengan possessive pronoun. Possessive pronoun dari 4 pilihan itu yang mana? Ya, jawabannya adalah yours. They have their own wood gas camp stove. Why are they using blank blank blank? Nah, kita harus fokus pada kalimat they have their own wood gas camp stove. Jadi ada kepemilikan di sini anak ya. Jadi harus kita gunakan kepemilikan itu kalau tidak possessive adjektif. Ya, possessive pronoun. Kalau ada bendanya gunakan possessive adjektif. Jadi kalau contohnya di sini untuk yang we ya. Nah, berarti kalau dia ours itu tidak diikuti dengan benda. Kenapa? Karena dia possessive pronoun. Jadi dia berhenti di situ. Tapi kalau mau diikuti dengan benda, ya pakai our wood gas camp stove.
Nah, karena di sini tidak ada pilihan untuk yang ada kata bendanya, maka sebaiknya kita pilih yang possessive pronoun. Ours, B. Next questions. I'm interested to buy your bikes. Could you please show blank blank to me? Nah, petunjuknya yang di-show-kan itu kan tadi benda ya. Bendanya di kalimat sebelumnya adalah bikes. Oke, bike sepeda. Tapi bikes-nya itu ada S-nya, bentuknya plural. So be careful in this. Kalau dia bentuknya plural, kemudian dia benda, nah maka dia jatuhnya kemana nak? Ya, they. They bentuk objeknya adalah them. Berarti jawabannya C. Nah, kemudian kalimat berikutnya hanya memilih apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Oke, kita perhatikan kalimatnya. Polar bears cannot fly, but it can swim very well. Berarti di sini pronoun yang kita perhatikan ya. Karena di petunjuknya adalah identify the pronoun and decide whether the pronoun is true or false. Jadi di sini pronounnya adalah it. Nah, apakah it itu memang refernya ke polar bears? Ternyata itu salah. Kenapa? It itu untuk tunggal, sementara kita fokusnya ke subjeknya polar bears. Polar bears menggunakan S, berarti itu adalah plural. Kalau plural seharusnya tidak menggunakan it, berarti menggunakan they. Nah, jawabannya salah. Masih seputar pertanyaan yang memilih apakah kalimat tersebut benar atau salah ya nak ya. Oke, lihat kalimatnya. A plant creates his own food from air, sunlight, and water. Nah, yang mana yang pronoun di sini? His. Oke. His itu untuk manusia, laki-laki dan tunggal. Sementara di sini tidak ada manusianya. Yang ada adalah a plant. Kalau dia a plant, itu reverse-nya kemana? Ya, reverse-nya ke its ya. His itu kan kepunyaan. Berarti kalau it kepunyaannya apa? Its. Jadi jawabannya adalah false. How about the cakes on the plate are mine? Ya, jadi posesifnya yang mana nih? Fokus kepada mine-nya ya nak ya. Sekali lagi, posesif itu ada dua. Posesif adjektif dengan posesif pronoun. Kalau yang membutuhkan kata benda adalah posesif adjektif. Contohnya kalau di sini, the cakes on the plate are my cake. Nah, itu boleh my cake. Jadi ada kata bendanya. Sementara di sini tidak ada kata bendanya. Berarti jawabannya seharusnya mine, possessive pronoun. The cakes on the plate are mine. That is the true sentence. Jadi kalau untuk kalimat ini jawabannya adalah salah, false. The birds play with their children during the spring. Ya, yang mana yang pronounnya? Pronounnya adalah their. Kalau their itu memang reverse-nya ke bentuknya plural. Dan bentuk plural itu sesuai dengan subjeknya yaitu the birds. Jadi jawabannya adalah true, benar. Oke, next questions itu choose the correct answer based on the text. Nah, di sini ada short text. Saya bacakan ya. Besides decorating the town, the statues also turn out to be helpful for people from out of town to find places they are seeking in Boyolali. Yang ditanya yang mana? What does they refer to? Nah, they, kembali lagi ke they. Jadi kalau they ini munculnya di kalimat yang ketiga ya, karena kalimat ketiga berarti ini anafora. Kalau anafora kita harus lihat ke previous sentence-nya. Karena they ini refers ke human ya, person, manusia, dan itu plural, maka tinggal lihat aja. Tinggal lihat mana ya kalimat di kalimat sebelumnya itu yang refers-nya ke manusia dan itu jamak ya atau plural, pastinya yang mana nak? People. Oke, jadi jawabannya A, people from out of town. Next questions. The old woman said that her daughter had been died for many years and she was buried in a cemetery about an hour drive away from here. The underline word refers to. Nah, underline-nya yang mana? She. She adalah pronoun. She itu untuk manusia ya, human, perempuan, dan itu tunggal. Jadi kita tinggal cari di kalimat-kalimat sebelumnya karena ini bentuknya juga anafora reference ya kan. Nah, kalau was buried means dia sudah died ya, had been died. Jadi ada petunjuk di sebelumnya kata-kata died. Nah, yang died itu siapa? Apakah old woman-nya atau her daughter-nya? Ya, jawabannya adalah
her daughter. Tidak ada jawaban her daughter, tapi ada yang mendekati, yaitu the old woman's daughter. So the answer is D, the old woman's daughter. Nah, sekarang pertanyaan pronoun yang berbasis teks ya. Ada teks singkatnya, kemudian kalian akan menentukan reference-nya ataupun pronounnya. Membacakan ya teksnya. Fruits are a source of nourishing substances that keep us alive and healthy. For example, they contain many vitamins, especially vitamins A and C, and many minerals such as calcium, potassium, and zinc. They also provide fiber for a healthy digestive system and carbohydrates that the body needs to make energy. They don't have a lot of calories to make us fat. People use fruits for many things. We make juices from them, we cook bread and pie with them, we make jams and jellies and sweets. We freeze them to eat later. We even make alcohol from fruit. Beer comes from grains. Wine comes from grapes. And some brandies are made from plums, apricots, or other fruits. But most of the time, we don't do anything special with fruits. We eat them fresh, just as they are. Okay, the first sentence based on the text is, what does us in the first sentence refer to? Ada kata-kata us ya nak ya. Di situ that keep us alive and healthy. Nah, us itu adalah bentuk objek dari we. Rivernya kemana? We river ke plural. Dan kalau we itu harus include diri kita sendiri. Nah, yang menulis teks ini siapa? Writernya. Jadi harus ada writers dan orang lain di situ. Pilihannya adalah writer and readers. Itu yang memungkinkan untuk dipilih sebagai pengganti pronoun dari us. So the answer is D, writer and readers. Okay, how about the second? The word they in the text refer to. Jadi di sini di teks ini ada banyak they ya nak ya. Mulai dari kalimat kedua. Perhatikan. For example, they contain many vitamins. Kemudian they also provide fiber. Kemudian they don't have a lot of calories to make us fat. Nah, selain ada they juga ada them. Jadi banyak. We make juice from them. We cook bread and pie with them. Nah, them dan they itu reverse-nya kemana? Ya, sudah jelas ya, itu reverse-nya ke fruits. Jadi kita anafora, balik ke kalimat-kalimat sebelumnya. Sebagai informasi juga, they itu adalah bentuk subjek, dan itu plural, bisa manusia, bisa juga non-human, bisa juga bukan manusia ya, benda ataupun yang lainnya. Jadi jawabannya adalah A, fruits. Baik, selanjutnya ini ada short message atau memo ya. Kalimatnya seperti ini. Bram, I just got a bad news. As you know, Nita's father is hospitalized. He passed away last night. Please forward this message to our friend. Sender, check 0818 99734670. Nah, di sini ada teks ya. Ada teks dari si Jack. Sendernya Jack. Kemudian yang penerimanya Bram. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Pertanyaan yang pertama mengenai memo ini adalah who just passed away? Siapa yang meninggal? Nah, di sini sudah diberitahu bahwa yang meninggal itu adalah Nita's father. Sebelum dia meninggal di hospitalized. Jadi diopname dan akhirnya meninggal last night. Jadi jawabannya ya C, Nita's father. Ini cukup gampang ya nak ya. Nah, as you know, Nita's father is hospitalized. The word you reverse to. You-nya itu reverse-nya kemana? Karena tadi sendernya Jack, berarti yang menulis memonya adalah si Jack. Nah, dia memberikan memonya kepada siapa? Ke Bram. Berarti otomatis, ya he is talking to Bram. Jadi, you-nya itu pastinya reverse-nya ke Bram. Okay, we are almost finished. There are 2 more questions left. Nah, di 2 pertanyaan terakhir ini adalah kalian arrange. Yang pertama, menyusun kalimat ya, menyusun kalimat menjadi paragraf yang baik. Nah, kemudian menyusun ya kata-kata yang jumble, yang acak-acakan, yang tidak berurutan menjadi suatu kalimat yang baik. Oke, kita
awali dengan yang dari kalimat ke paragraf ya. Arrange the following sentences to make a good paragraph. Number 1, Jack had an accident a few days ago. Jill went to the hospital to visit him. He is still in the hospital now. She is at the hospital now. He had to go to hospital. Nah, karena yang diceritakan di sini kita apa ya yang diceritakan di sini adalah sepertinya Jack ya. Kenapa Jack? Karena itu yang paling sering muncul di dalam kalimat-kalimat ini. Jadi ada kata-kata Jack had an accident. Kemudian he is still in the hospital now. Kemudian ada lagi he had to go to hospital. Nah, jadi di sini kita urutkan. Yang pertama pastinya dia kecelakaan. Nomor 1 ya nak ya. Jadi pilihannya kebetulan semuanya ada nomor 1. Kemudian setelah dia kecelakaan, ya he had to go to hospital. Jadi harusnya nomor 5 dulu. 1, 5. Nah, atau kalau kita lihat dari sini, kita nggak perlu lihat pilihan-pilihan yang lain. Otomatis jawabannya adalah D. Ya, jadi setelah he had to go to hospital, he is still in the hospital now. Karena dia masih di hospital, maka Jill went to the hospital to visit him. Pergi ke hospital, kemudian ya sekarang juga she is at the hospital now. Okay, the last questions. Ada kata-kata not to use, wait for water, be careful, the pump, except other liquid. Tidak ada subjek di sini anak ya, tidak ada subjek. Bisa sih kita awali dengan the pump, tapi rasa-rasanya karena sudah ada kata-kata be careful, ada warning ya, jadi it's better for us to start with the warning first. Jadi kita awali dengan kata-kata dari warningnya dulu, be careful. Nah, setelah be careful biasanya diikuti dengan imperatif. Imperatifnya itu boleh positif imperatif, boleh negatif imperatif. Kebetulan di sini negatif imperatif. Jadi be careful itu nomor 4, not to use itu nomor 1. Jadi sudah mengkerucut pilihannya ke B dengan D. Oke. Nah, jadi setelah be careful not to use itu biasanya adalah diikuti dengan ya, not to use itu verb, kemudian diikuti dengan noun. Nah, yang mana yang noun di sini? Ya. There are 2 nouns in the sentence. The first is the pump, and then there is also other liquid, but it is more suitable if we choose the pump. Be careful not to use the pump with other liquid except for water. So the answer is C. Nah, itu tadi pembahasan soal yang sudah kalian kerjakan minggu yang lalu ya nak ya. Silakan dicek lagi jawabannya. Google Classroom-nya masih bisa dibuka, silakan cek. Dan jika ada yang perlu kalian note down, silakan note down di explanation-nya, oke? Ya, mudah-mudahan nanti untuk ujian tengah semester kalian bisa mengerjakan khusus untuk yang pronoun dan reference. Ya, jika masih ada kesulitan atau masih ada yang kurang dipahami, kita boleh lanjut ke grup WA ataupun ke forum yang ada di Google Classroom. Okay? Have a nice day, kids. Stay healthy. Thank you. Assalamualaikum. Goodbye.